Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. 4 petugas pasar di Mataram terjaring operasi tangkap tangan unit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram. Selain mendapatkan 4 orang terduga, pelaku polisi juga menyita uang 45 juta sebagai barang bukti. Unit Tipikor Reserse Polresta Mataram operasi tangkap tangan petugas pasar di Mataram. Kasat Reserse Polresta Mataram menjelaskan polisi saat ini telah mengamankan 4 orang petugas pasar dan memeriksa 5 orang saksi terkait dugaan praktek pungli penyewaan los pasar. Jadi kami dari unit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram mengamankan 4 orang yang kami duga ada kaitan dengan sebuah pungutan liar di salah satu pasar di Kota Mataram. Saat ini kami masih melakukan proses pemeriksaan terhadap 4 orang ini, termasuk juga ada sanksi-sanksi yang kami butuhkan dari pihak pasar, berikut juga instansi dari BKD yang akan kami libatkan supaya kami juga paham bagaimana mekanisme proses penarikan ataupun pungutan, baik bentuknya sewa kontrak ataupun retribusi yang ada di pasar tersebut. Selain mengamankan 4 orang petugas pasar yang diduga memiliki keterkaitan saat OTT, turut disita uang 45 juta sebagai barang bukti. Polisi dalam waktu dekat akan mengumumkan status para terduga pelaku setelah merampungkan hasil penyidikan. 4 terduga pelaku yang merupakan petugas pasar UPTD Dinas Perdagangan Kota Mataram saat ini telah menjalani penahanan di rumah tahanan Mapolresta Mataram. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews memberitakan. Informasi selanjutnya, Saudara, polisi bersama ratusan supporter sepak bola di Lombok Timur gelar doa bersama dan tabur bunga untuk korban Kanjuruhan. Para supporter berharap momentum ini sebagai bahan evaluasi bersama sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi. Doa bersama ratusan polisi dan supporter bola ini digelar di lapangan Tugu Selong, Lombok Timur. Mereka dengan husuk memanjatkan zikir dan doa untuk korban tragedi Kanjuruhan. Setelah berdoa, para supporter mengheningkan cipta dan menyampaikan bela sungkawa. Kemudian mereka melakukan tabur bunga dan menyalakan lilin di bundaran Tugu untuk mengenang ratusan supporter Aremania yang menjadi korban peristiwa Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Karena kami merasakannya, karena rata-rata yang ada di Lombok ini yang mengaku-ngaku Arema itu juga orang Malang. Memang kita orang-orang Malang dan kami merasakan rasa duka yang sangat mendalam ketika mendengar peristiwa itu pada tanggal 1 Oktober kemarin. Dan sampai sekarang pun masih membekas, kami tidak mampu untuk melakukan apapun, kita juga mengusut juga susah. Jadi yang bisa kami lakukan adalah berdoa untuk mengiringi kepergian teman-teman atau saudara-saudara kami yang ada di Malang. Harapannya lebih kepada semua elemen ya. Saya nggak ingin sebut elemen-elemen apa tersebut. Ayo kita bareng-bareng kita ciptakan sepak bola yang fair, kita ciptakan sepak bola yang menyenangkan karena itu awal dari tujuan sepak bola. Kita datang untuk menonton pertandingan bukan untuk dibantai seperti itu. Saya pribadi tentunya kepada keluarga yang ditinggalkan, ini betul-betul dia pasrah, kembalikan kepada Allah. Ikhlaskan semuanya yang kejadian ini dengan kita tidak menyalahkan siapapun. Tetapi semua ini pasti ada hikmahnya di balik kejadian ini. Harapan kita tentunya sebagai pencinta sepak bola. Dan saya sebagai Ketua Askap PSSI Kabupaten Lombok ini tentunya ingin sekali supaya dengan peristiwa ini, supaya peraturan bagaimana pertandingan ini supaya betul-betul diatur sempurna. Bagaimana aturan FIFA supaya dia di breakdown dengan peraturan PSSI ini. Sehingga betul-betul apa yang terjadi sekarang ini, kejadian yang terjadi di Kanjuruhan Malang ini tidak akan pernah terjadi di dunia ini. Para supporter berharap momentum ini sebagai bahan evaluasi bersama, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali menimpa dunia sepak bola Indonesia. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews memberitakan. Saudara, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional di Lombok Tengah merangkak naik. Komoditi yang mengalami kenaikan seperti cabai, tomat, dan bawang merah. Memasuki musim penghujan, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Renteng Peraya Lombok Tengah mengalami kenaikan. Meski sebelumnya sempat turun, namun diduga karena pengaruh cuaca, harga bahan pokok pun kembali naik.
Seperti cabai dari harga Rp35.000 naik menjadi Rp40.000 per kilo. Harga tomat juga naik dari harga Rp2.000 per kilogram naik menjadi Rp5.000 per kilogram. Sementara bawang merah yang sebelumnya seharga Rp18.000 kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Selain pengaruh cuaca, diduga kenaikan juga disebabkan banyaknya permintaan pada perayaan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW saat ini. Kalau cabai merah besar ini berapa? 30. Naik juga. Naik 5.000. Sejak kapan naiknya, Pi? Sejak Maulid ini. Apa ini juga kaitannya dengan cuaca, Bi? Tomat, orang Aceh mahal naik kiran 2.000 aja. Sekarang 5.000. 5.000 sekilo. Ya, Sejak Maulid ini ya mulai naik. ya karena hujan. Cabainya berapa? 40. 40. Kalau tomat Tomat 5. 5.000. Ya. Berarti Kemarin tomat sekilo berapa? 3.000. Berarti naik 2.000 ya? 5.000, 2.000. Oh, naik 3.000. Meski harga bahan pokok naik, pedagang mengaku tetap diburu oleh pembeli lantaran sudah menjadi kebutuhan warga. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews memberitakan. Saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.